Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hello guys. Di sini sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Nindan Reka Perdana. NIM ya, saya dari Universitas Yanuswantoro. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Yaitu kita akan bahas tentang array, tipe data DT, sorting, searching. Ya, sebelumnya apa sih itu array? Ya, apa sih array itu? Array itu adalah selarik data yang memiliki tujuan yang sama dan bentuk tipe yang sama. Seperti contoh di sini, ini adalah tipe data integer yang memiliki yang berisi 5 data. Ini data pertama. Integer itu selalu dimulai dari 0. Data A yang pertamanya ini 1, data yang kedua 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu adalah array. Kemudian apa sih tipe data? Apa sih tipe data ADT? Ya, tipe data ADT itu adalah sekumpulan sejumlah data. Ya, fungsinya itu kita di sini untuk mempermudah kita agar kita tidak usah membuat banyak data yang terpisah-pisah gitu. Jadi kita tuh mempunyai data integer, float, char, dan string itu jadikan satu. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat variabel banyak. Kemudian sorting itu apa? Sorting adalah sebuah cara kita untuk mengurutkan data dan maupun dari terkecil maupun ke besar. Ya, di sini saya akan menggunakan contohnya bubble sort. Ya, ini data ini sebelum terurut adalah 2, 3, 4, 5, 1. Ya, di sini tuh isi dari sebuah sorting itu adalah perulangan, kemudian ada suatu kondisi. Jika kondisi itu memenuhi, berarti ada sebuah perintah kita untuk swap, dan itu akan terjadi perulangan terus banyak data tersebut. Ya, di sini bisa dilihat apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. 3 lebih besar dari 4? Tidak. 4 lebih besar dari 5? Tidak. Apakah 5 lebih besar dari 1? Ya, kemudian ditukar. Kemudian selanjutnya, apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. 3 lebih besar dari 4? Tidak. 4 lebih besar dari 1? Ya, ditukar. Kemudian apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. 3 lebih besar dari 1? Ya, tukar lagi. Ya, sehingga data terurut menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu adalah bubble sort. Kemudian searching. Ya, ini adalah salah satu untuk searching. Ya, di sini kita ada variabel A yang berjumlah 12 data. Kemudian kita akan mencari 25, dan dimulai dari ini adalah searching sekuensial, secara terurut ya. Mencari integer 25. Ya, kita dimulai dari pertama,
lalu diulang terus variabelnya hingga variabel 5 ini, yang ini. Kemudian apabila ketemu ada data dari sekian, ketemu oleh data yang kita cari, maka kita akan bisa sesuai keinginan kita, bisa di outputkan ketemu atau outputkan datanya di mana sesuai keinginan kita. Kemudian fungsi atau prosedur. Ya, fungsi atau prosedur itu adalah sebuah program yang terletak di luar program utama, dan fungsinya itu untuk mempermudah seorang programmer agar datanya itu tidak saling tercampur gitu. Jadi kita bisa mudah ini buat fungsi apa atau prosedur apa, kita juga bisa kalau perbedaan dari fungsi prosedur adalah kalau fungsi itu ada nilai yang dikembalikan, sedangkan prosedur itu tidak ada. Dan langsung aja di sini saya akan memberikan contoh menggunakan kode blok. Ya, kita buat project baru dulu aja, namanya belajar realisasi. Ya, kita itu biasakan membuat itu dengan 3 project. Ya, sini pustaka.c. Apa sih fungsi dari pustaka.c? Ya, di sini tuh kita akan menjabarkan fungsi prosedur kita itu isinya apa. Sedangkan pustaka.h buat sebuah header, fungsinya untuk mengisi berupa kamus global. Ya, di sini diincludekan header kita. Ini pula kita pastikan di program utama. Ya, di sini kita akan buat tipe data array. Ya, buat kamus dulu. Ya, untuk tipe data array kita membutuhkan sebuah variabel integer i, itu untuk indeks atas, dan arraynya integer data, isikan 10 ya. I-nya batasnya batas juga kita 10. I-nya juga kita mulai dari 0 aja. Kemudian masukkan perulangan while i kurang dari n, karena kita menggunakan i sama dengan 0, jadi kita gunakan kurang dari n, dan indeksnya kita i plus 1. Dan kita inputkan datanya, masukkan data pertama i plus 1. Scan F itu untuk inputkan data integer, kita pesan D data terus indeksnya. Nah, di sini tuh kita data pertama inputkan, terus data kedua, data yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini indeks kita itu selalu nambah,
isinya 0, 1, 2, 3 sampai 10, maaf sampai 9. Coba koreksi dulu. Oh maaf, ini bukan batas ya, lupa. Coba dulu kembang. Bentar. Ini harus kita tarik dulu deh. Tunggu kita. Ya itu adalah array kita bukan output kan. Nah, ini untuk mudah aja kita buat sebuah fungsi atau prosedur. Ya di sini saya akan memberikan contoh prosedur baca data. Kasihkan sebuah parameter. Gunanya parameter itu untuk menghubungkan kita tuh dari program utama ke prosedurnya itu. Kita kan tuh parameter arraynya, dan ini parameter integer ya. Integer n aja, n itu batas ya, kita tinggal pindahkan aja ini. Ini start.h ya. Nah, kemudian kita kita masukkan pustaka.c nya. Ini kita apa saja. Ya, kita kamus tadi butuhkan kamus jangan lupa dikasihkan ini. Oh maaf, ini baca data ya. Yang kedua, dulu data. Sama sebetulnya input sama baca tuh perbedaannya sedikit. Paskan ke pustaka.c. Kamusnya juga sama. Kamus lokal ya juga. Tekan lagi i nya sama 0. Ulangannya lagi kurang dari n. Oh iya, dari n batasnya kita ganti n. Karena apa? Karena di sini kita parameter pakai n, jadi kita harus
sesuai parameter ya. Parameter tuh enggak kita nggak harus sama dengan nama variabel di sini. Jadi terserah kita, tapi di sini di dalam prosedur itu kita harus sama dengan parameternya. Misal kita batasnya namanya n, jadi di sini juga n. Ya gitu, coba kita panggil aja programnya, coba dulu ambil dulu. Soalnya kita belum. Nah kalau tinggal panggil aja namanya, kita isi data sama batasnya lagi ya. Nah, selesai. Input dulu ya data. Ini kita pakai array ini ya, batas. Kita coba compile dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ya, oke. Ya, kita berhasil membuat tipe data array, kemudian input output, dan kita buat prosedur dan fungsinya. Nah, kita jadi udah tahu kan gimana cara buat prosedur ini, data, baca data. Nah, selanjutnya kita buat sorting data, maka prosedur sorting data sama kita pakai pakai parameternya sama, kita kasihkan ke pustaka.c-nya. Di sini kita butuhkan kamusnya, namanya itu ada i sama integer i dan j. Kita harus melakukan perulangan 2 kali kayak tadi di contoh overshot ini satu perulangan ini kita membuatkan yang perulangan untuk yang j ini, yang variabel kan kita ada 2 variabel tadi, i dan j ya. Untuk yang perulangan yang j tadi, kita tuh ini yang j itu baru 1 kali ini, yang i sebanyak itu nanti ini. Jadi ya untuk pilihannya kita simak aja ini, langsung aja ya kita ya. Sama dengan buat yang C karena well C kurang dari M. Ya, dalam kita memakai dua bilangan di sini tuh untuk mengulangi yang ini sebanyak i nya sebanyak batasnya, dan j juga sebanyak batasnya. Kita kasih kondisi jika di sini kita buat sorting data aja ya, dari ascending ya, dari kecil ke besar. Berarti kita kondisinya jika data j lebih besar dari data j plus 1. Kenapa j plus 1? Berarti mendingan dari j kita misal 0 lebih besar dari data j plus 1. J plus 1 itu sama dengan j
kemudian data pertama, berarti data ke 0 lebih besar dari pertama, berarti kita swap. Ya, kita lupa buat sebuah temporary untuk wadah. Jadi kita untuk mengswapnya tuh kita butuhkan sebuah wadah, kita namanya temporary. Ya, data C kita pindah, lalu data C kita isikan data C bersatu, kemudian data C bersatu kita isi, kan tadi temporarnya isi data C. Nah, isi data C. Udah gitu. Jangan lupa kita yang C kasih C satu. Ya, kita coba aja ya. Sebelum di sorting. Setelah di sorting. Kita panggil aja, daripada kita ngobrolin satu-satu datanya, kita langsung aja panggil fungsi baca data. Jadi kita nggak harus mulai lagi. Nah, ini adalah gunanya fungsi ataupun prosedur. Kita jadi nggak usah repot-repot lagi harus buat lagi, kita bisa lagi manggilnya. Tinggal sertakan nama fungsi atau prosedurnya, jika ada parameternya kita masukkan parameternya. Kita coba aja ya. Ya, kita ini mau sorting tadi, kita coba run ya, compile, masukkan data aja terserah. Ya, ini dilihat sebelum disorting data-datanya, dan ini setelah disorting dari kecil ke besar. Ya, kemudian kita buat lagi prosedur searching data. Ya, guna dari prosedur ini adalah untuk mencari sebuah data, apakah data itu ada atau tidak. Searching data ya, di sini kita akan buat kamus, yaitu isinya kita buat menggunakan satu ulangan, kemudian kita menggunakan artinya kasih nama cari aja. Di sini isi dari algoritmanya kita masukkan angka yang dicari. Ya, kita gunakan juga ulangan, definisikan sama nama if
sini kita kalau mau cari searching ya, ini searching sekuensial, kita kasihkan kondisi di perulangannya. Jika data i sama dengan cari, ya kita printf kan ketemu. Tapi ingat teman-teman, kalau kita gini, berarti kita kalau misal datanya banyak, ketemu. Dan jika di hasilnya ini kita printf kan data tidak ketemu, jadi kita di setiap perulangan tuh kita data ini ketemu atau tidak. Misal ya, ada data 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita misal data ke 0 sama dengan 1. Kan tadi ada kondisi jika data 0 sama dengan cari, jika data benar-benar cari, ketemu, carinya kita misal cari sama dengan 3 ya. Jadi nanti kita akan printf kan kamu ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu. Ya, ini menurut saya kurang efektif. Nah, di sini kita bisa tambahkan variabel jumlah ya. Gunanya variabel jumlah tuh untuk kita tahu di sini tuh apakah ada variabelnya atau di mana variabelnya. Kita tahu jumlahnya berapa, kita tahu ini jumlah sama dengan jumlah. Kalau di sini kita bisa printf kan datanya, printf data ketemu, data ke Andi sama dengan plus 1 karena kita mulai dari 0 tadi, dan ini data i. Nah, di sini kita kasih lagi untuk jika tidak ketemu, if jumlah sama dengan 0, printf data tidak ketemu. Kita kosongkan aja ya. Ya, kita compile aja. Kita compile. Coba build dulu. Hapus saja. Setelah di sorting, kita misal mau cari data 1 ya. Nah, nanti ketemu data 1 sama dengan 1. Misal kita buat lagi data tidak ketemu ya. Nah, sekarang kan yang dicari misalnya nggak ada ya, 11.
bentar. Kita belum mendefinisikan jumlah ya. Jumlahnya harus didefinisikan dulu. garis 11. Nah, tidak ketemu ya. Ya itu kita udah belajar banyak juga ya. Kita udah baca array, kita juga udah belajar fungsi prosedur, kita baca input, baca data, sorting, searching. Ya ini belajar dasar aja. Ya di sini saya juga buat sebuah program. Ini program salah satu programku. Saya dulu. Ini salah satu program tugas akhirku di Alpro ya. Ini aku di sini buat program data mahasiswa. Program yang berisikan tentang data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, PK, alamat, tempat tanggal lahir. Data tersebut ditampung dalam satu data mahasiswa menggunakan tipe data bentukan agar lebih mudah dalam menggunakannya. Dalam program ini juga disertai oleh input data, output data, sorting data, dan searching data. Ya tadi kan kita belum belajar struct. Ya di sini akan saya berikan contoh data struct ya. Ini data struct mahasiswanya ini terdiri dari struct NIM mahasiswa ya. Ini contoh ini seperti kayak variabel kalau kita analogikan, variabel integer, variabel float, dan lain-lain. Kita lihat struct NIM ya, ini jurusan termasuk nomor NIM, nama, struct nama, ini nama depan, nama belakang, nama panggilan. Ya berarti struct tuh kita tuh menyambung satu sama lain. Jadi kita antara data itu kita bisa kita buat datanya tersambung-sambung. Jadi kita buat mempermudah. Terus ini kita buat array-nya. Jadi data mahasiswa kita buat lagi namanya D aja biar cepat mudah. Dan kemudian jumlahnya 40 data. Mahasiswa menampung 40 data. Di sini aku buat beberapa semuanya prosedur. Kita input data kayak tadi, data sama printf, catch itu untuk string ya. Kenapa kita pakai catch? Karena kalau misal kita pakai scanf itu nggak bisa dispasi, jadi pakainya catch. Sistem jalan itu untuk kita nge-refresh, jadi halaman itu kita buat jadi blank lagi, jadi nggak numpuk-numpuk. Yang ini untuk input name, input IPK. Nah ini kita di sini kan apakah sudah ada IPK ya atau tidak. Jika ya, masukkan IPK-nya. Berarti kalau belum, tidak. Nah ini masuk ke hitung IPK. Di sini aku juga buat program hitung IPK. Di sini kamusnya IJN benar, PK mutu jumlah. Ya ini kayak kita hitung IPK biasanya ya. Jadi pertama kita harus lakukan jumlah semesternya, variabel jumlah semester. Jika C kurang dari, jadi ini untuk ulangan jumlah semesternya, berarti untuk semester pertama mata kuliahnya berapa. Misal 10, kita masukkan 10 lagi, ini N ya. Ini untuk pengulangan untuk mata kuliahnya, masukkan semester 1, semester 2,
mata kuliahnya yang pertama, kedua, ketiga, empat. Terus kita masukkan nilainya berapa jika A, B, C, D, E. Nah ini kalau A bobotnya 4, B 3, C 2, D 1, kalau E 0. Ya ini untuk perulangan yang masukannya jika salah. Jika salah kita harus ulangi input lagi, input lagi gitu. Ya ini sorting nomor ini kayak tadi sortingnya pakai bubble sort. Ini kan sama, kan tadi kita cuma datanya satu aja ya, integer. Ini kita ada data banyak, jadi kita harus nge-swap semuanya, BK, nama, NIM, tanggal lahir, alamat. Ini juga sama searchingnya. Ini perulangannya, ini kondisinya jika yang kan tadi kita cari nomor NIM. Nah, nomor NIM itu dari NIM mahasiswa dari struct D. Jika sama dengan cari berarti printf ketemu. Ini printf kan namanya NIM, output kan ini PK ya, PK tempat tanggal lahir. Oh sama kan. Nah, kita langsung aja coba compile ya. Ini menu programnya ya belum aku jelasin tadi ya, menu program ini aku buat menu program itu dengan perulangan dual. Well, kita lanjutin ya sama nanti dan pilihan tidak sama dengan 10 karena aku 10 selesai berarti. Ya ini aku pakai case untuk menu-menunya. Ini menu pertama untuk input, kedua untuk input datanya, input jumlahnya, yang ketiga lah itu baca data, sorting, PK, sorting nama. Ini bisa dilihat ya. Ini di sini input tanpa prosedur, dijelasin tadi yang nggak pakai prosedur langsung aja. Sebetulnya sama aja sih melakukan prosedur atau enggak. Ini juga yang output data tanpa prosedur. Ya ini kita langsung aja masukkan pilihan. Ini nanti masuk ke pilihannya berapa, menu apa, 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai 10. Masukkan pilihan aja 1 dari 1 ya. Ini berapa, 4 aja. Misal kita inputnya 41 kan ini maksimal 40, akan kembali jumlah data maksimal 40 ya, 4 aja tidak ya. Kemudian isi data mahasiswanya, nama depan, nama aku aja, Raka Perdana, nama panggilanku Raka, kelas 11 2015. Pas sudah ada IPK belum ya, coba kita coba pakai program IPK aku baru 2 semester. Ini semester yang pertama ada mata kuliah ya. Mata kuliah pertama tuh aku dapat yang ini levelnya 4 juga 4 B4 B nya 2 salah, B nya 2. Nah, ini IPS semester 1 ku 3.57. Kemudian semester 2 oh ini belum selesai juga sih ya. Kita masukkan Asma aja ya. Alhamdulillah, semoga nggak aku Asma, amin. Semester aku kan 4, jadi tadi IPK itu IPS semester 1 dan 2 digabung. Jadi IP aku ini 3.79.
tempat lahirku di Kendal 11 Agustus pas hari kemerdekaan ya. Aku di Senando Timur. Duh, jangan pas nanti bisa diteror. Ngarang aja ya udah. Saya suka kecil. Ya ini data kedua, dari data keempat. Terserah aja ya. Ini aku inputkan datanya, terserah aja ya. Coba program gua aja ini benar apa enggak. Namanya Loli Tabodi Loli kosong. Di Semarang. Salah. Ya, Kambang. Seru. Tempatkan Raja Wonogiri. Namanya Suprayogi Supardi aja. Supardi. Tiga lahirnya kita Semarang menjadi desa. Irul Alisa. Brebes. Jalannya sepanjang ya Jamban. Kebumen. Lanjut juga ya. Kemudian kita baca datanya tadi sesuai ya. Ini Raka benar Loli Tabodi Supardi. Yang kita lihat ya. Kemudian kita sorting. Sorting IPK-nya dari yang terkecil. Ini sebelum disorting ya. Ini sebelum disorting. Setelah disorting ini bisa dilihat dari IPK 2, 3,
Lita Budi Supardi Kalima Ko 379 ya. Sorting nama ini dari yang terbesar ke kecil ya. S dari Supardi, Bali, Irul. Dan sorting nomor ini dari 2018 77 76. Ini kan urut ya. Kemudian kita coba searching tahun masuk. Tahun masuknya 2015. Nah ini keluar semua kan. Ini dari gedein aja. Bisa dilihat 2015. Temu data ke-1 terletak di data nomor 1. Ini adalah 1 ya. Temu data kedua terletak di data nomor 2. Data nomor 3, data nomor 4. Ini juga sama sih. Yang 018. Temu data ke-1 terletak di data nomor 1. Dan juga nama ya. Cari nama depan kemudian temu juga yang rangka perdana. Ini lanjut atau tidak, semisal tidak, program selesai. Ya ini sebuah program dari aku ya, mungkin masih banyak sih kekurangannya. Ya ini tadi aku udah beberapa ngasih keterangan tentang beberapa algoritma pemrograman, tentang tadi ada baca data, input data, sorting, searching, fungsi prosedur ya. Tadi aku udah jelasin juga ini programku ya. Aku mohon maaf aja kalau semisal tadi pas jelasin ada kesalahan ya, namanya juga manusia biasa ya. Ya sebelum aku mengakhiri, aku mohon maaf kalau aku buat video ini masih banyak kekurangannya, mohon maaf aja. Kalau bisa kasih komen aja di bawah kalau semisal ngasih saran sih, yang semoga yang bermanfaat ya, si saran. Kalau mau respect juga gak apa-apa, bisa di like juga ya videoku ini, biar kalau bagus di like, kalau jelek juga di like ya. Makasih juga udah nonton videoku. Subscribe juga Kak, jangan lupa ya. Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.